seperti dikatakan Pak Triyono tadi, Mbak Sasa, jadi memang dulu ada concern ya, terutama dari masyarakat terkait dengan maraknya pinjol, dan memang tata kelolanya waktu itu memang perlu kita perbaiki ya. Jadi banyak keluhan-keluhan ya dari masyarakat dan juga sebenarnya untuk membina juga industri ini ya, karena ini tadi seperti dikatakan oleh Pak Triyono juga bahwa ini industri yang model bisnisnya baru nih menggunakan pinjaman online. Nah, memang ke depan kita perlu dorong juga bagaimana supaya industri ini terus berkembang, tapi tetap dengan koridor yang menguntungkan masyarakat juga ya. Jangan sampai nanti menjadi masalah ya. Ketika itu juga sering banyak keluhan-keluhan yang kita dengar. Nah, sejauh ini saya lihat perkembangannya sangat baik, Mbak Sasa ya. Walaupun masih perlu dioptimalkan ke depan. Dulu memang kalau saya lihat kebanyakan masyarakat menggunakan pinjol ini untuk kebutuhan konsumtif ya. Ini yang kurang baik sebenarnya ya. Nah, ke depan saya pikir ini perlu diarahkan juga mungkin ke arah yang pinjamannya produktif ya. Sejauh ini saya melihat data itu, data terakhir per Maret sekitar 40% ya data yang disalurkan ke sektor produktif ya. Nah, ini ke depan saya pikir perlu ditingkatkan lagi dan mungkin dari sisi ininya ya apa namanya semacam limit pinjamannya juga kalau kita mau arahkan ke pinjaman yang produktif ya. Dan juga mungkin aturan-aturan lain yang mungkin sudah dipikirkan juga oleh OJK terkait dengan kalau di perbankan itu juga kita tidak diizinkan misalnya untuk lebih dari sekian pinjaman online ya. Ini lebih banyak mungkin yang tujuan-tujuan konsumtif yang kita ingin cegah ya. Misalnya di kartu kredit juga kalau di perbankan kan kita batasi ya. Jadi ini untuk mencegah supaya ini menjadi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi juga ya. Kita tahu ada Ya, beberapa sektor, saya lihat melihat nih hanya fokus di beberapa sektor ya yang terkait dengan konsumtif tadi, makanan misalnya sektor apa fashion, jasa ya, retail. Nah, ini perlu didorong juga mungkin yang ke arah sektor produktif lain ya, terutama mungkin manufaktur ya. Karena kalau sektor-sektor yang terkait makanan, fashion ini kan retail banyak impornya tinggi ya. Nah, kita ingin juga UMKM kita itu menjadi lebih produktif ke depan ya dengan jangan sampai malah mendorong defisit nanti ke depannya kalau lebih banyak produk-produk impor yang mereka dagangkan misalnya untuk pinjaman produktifnya, Mbak Sasa. oke yang tadi Pak Triyono juga sampaikan, sejauh ini seperti apa sih Anda melihat terkait dengan industri fintech sendiri? Karena kita tahu juga risiko kredit macet ini masih saja membayangi Pak David. Ya, sebenarnya kami memandang sebagai ekonom ini saling melengkapi ya. Kita tahu memang mereka yang datang ke fintech ini kebanyakan belum bankable. Mungkin baru 1 tahun berusaha atau baru 2-3 tahun berusaha dan mungkin cash flow-nya juga masih belum terlalu baik ya, sehingga dipandang oleh bank itu belum bankable. Tapi sebenarnya mereka sudah punya potensi ke depan ini. Jadi pada akhirnya ketika mereka usahanya makin baik, kemungkinan nanti akan menjadi bankable juga ya. Jadi dan pada dasarnya seperti dikatakan Pak Triyono juga banyak yang butuh dana cepat ya karena untuk kebutuhan bridging. Sedangkan proses di perbankan kita tahu kan juga perlu risk assessment yang lebih komprehensif. Nah, saya melihat bahwa industri fintech ini ke depan akan saling melengkapi ya dengan industri finansial yang lain termasuk juga dengan perbankan. Memang kalau dari sisi kredit macet ya atau sering kalau di industri fintech kita sebut TKB 90 ya. Itu sempat tinggi ya waktu masa-masa pandemi itu sempat seingat saya di atas 5% itu di pertengahan 2022 ya. Tapi terakhir saya lihat data itu angkanya menurun ya. Terakhir sudah di Maret itu sudah 2,8%. Dan ini juga seiring juga dengan kalau kita lihat dari sisi outstanding-nya ya. Jadi outstanding tuh angkanya sudah di atas 51 triliun, tumbuh sangat pesat memang industri fintech ini ya. Dengan dibukanya moratorium dan tadi sudah ada semacam sistem ya, tadi saya dengar dari Pak Triyono ada sistem yang terintegrasi tadi ya untuk perizinan dan lain-lain. Saya harapkan ini juga industrinya akan semakin sehat ke depannya ya. Apalagi kalau misalnya diikuti juga tadi dengan
eh, diarahkan juga ya tadi untuk daerah luar Jawa atau industri-industri produktif itu akan semakin melengkapi tentunya ekosistem finansial dan sektorial kita.